tapi di dalam hati. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang satu bermadhab Syafi'iyah, nggak cukup hanya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, nggak cukup dan belum dikatakan niat. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, itu sudah cukup. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, cukup. Makanya kalau kita perhatikan imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi, itu takbiratul ihramnya nggak lama. Allahu akbar. Kenapa? Karena bagi mereka dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, itu usolli saja cukup. Itu sudah termasuk dalam niat. Nah, bagi mazhab Syafi'iyah itu belum cukup, itu baru talaffuz, baru pengucapan lafaz niat. Niatnya di mana? Fil qalbi wa mahalluha al qalbu, tempat niatnya itu di dalam hati. Nah, yang diniatkan berapa macam? Kalau sholatnya sholat fardu, maka yang wajib diniatkan itu 3 macam. Awas, tolong diingat, yang diniatkan itu 3 macam. 1, pekerjaannya, sengaja aku sholat, itu pekerjaannya, al-qasdu. Yang kedua, at-ta'yin, menentukan sholat apa yang kita kerjakan, subuh kah, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Maka ada sengaja aku sholat subuh. Nah, baru 2 tuh, sengaja aku sholat subuh. Terus yang ketiga yang wajib diucapkan niat dalam hati itu al-fardiyatu, menyebut fardunya. Karena ini bukan sholat sunat, menyebut fardunya. Jadi ketika kita niat sholat 5 waktu, cukup dalam hati diucapkan sengaja aku sholat subuh fardu karena Allah. Selesai. Nggak perlu kita ngucapin 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Nggak perlu kita ngucapin menghadap kiblat. Itu bukan bagian dari rukun sholat. Menghadap kiblat itu bagian dari syarat sah sholat. Nggak perlu disebut. Hanya bagi makmum wajib ditambah 1. Sebut sebagai makmumnya. Jadi bagi makmum begini. Tadi kita sholat subuh nih. Ketika kita takbiratul ihram, ya, Allah, nah, kalimat takbiratul ihram berjalan di mulut, di hati kita niat sengaja aku sholat subuh jadi makmum fardu karena Allah. Cukup tuh niat, gak perlu panjang-panjang. Tuh gimana nih ingetnya nih, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat jadi makmum fardu karena Allah. Keburu ditinggalin imam. Cukup 4 itu aja bagi makmum. Sengaja aku sholat subuh, sengaja aku sholat zuhur, sengaja aku sholat asar jadi makmum fardu karena Allah. Bilangan rakaat gak usah disebut. Menghadap kiblat itu syarat sah sholatnya, jadi tidak perlu disebut. Itu kalau dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat sunat, ya, kalau dalam sholat sunat cukup disebut 2 macam aja niatnya. 1 al-qasdu, sebut pekerjaannya bahwa kita sholat. Yang kedua ta'yinnya, menentukan sholat sunat apa yang kita kerjakan. Karena sholat sunat juga banyak. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada witir, istikharah dan sebagainya. Maka cukup
sengaja aku sholat duha karena Allah. Adapun sunatnya nggak disebut, nggak masalah. Lewang itu juga sudah sholat sunat. Atau kita mau sebut juga nggak masalah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunat karena Allah, nggak masalah. Hanya yang harus disebutnya cuma 2. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat itu penting ya, dan itu harus diucapkan di dalam hati, tidak boleh diucapkan di mulut bagi mazhab Syafi'iyah. Terus kapan pengucapan niat itu? Ya. Kapan pengucapan niat itu? Pengucapan niatnya disertai dengan rukun yang kedua. Apa tuh? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih? Takbiratul ihram itu apa sih? Hah? Awal sholat. Takbiratul ihram itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ada yang bilang takbiratul ihram apa sih? Mengangkat kedua tangan. Bukan mengangkat kedua tangan. Takbiratul ihram itu mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangannya nggak wajib, Bapak Ibu. Nggak wajib mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu hukumnya sunat pada 4 tempat. Awas, ingetin. Sunat nih hukumnya. 1, saat kita takbiratul ihram, sunat mengangkat kedua tangannya. Yang kedua, sebelum kita ruku, sunat mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, setelah ruku, saat kita akan i'tidal. Bukan saat i'tidal, saat akan i'tidal. Yang keempatnya, saat bangun dari duduk tahiyat awal. Sunat ngangkat kedua tangan itu. Nggak diangkat nggak masalah, ya. Nggak diangkat nggak masalah, jangan ribut. Nggak satu sholatnya nggak ngangkat tangan. Dari mana konteksnya? Ya, sah itu sunat hukumnya. Coba kita lihat apa namanya. Nah inilah ya, kita harus membuka pikiran kita tentang cakrawala keilmuan dunia. Kita berangkat haji, berangkat umroh tuh ngapain sih? Gitu ya. Pertanyaannya itu. Kita berangkat haji, berangkat umroh ke Mekah, ziarah ke Madinah tuh ngapain sih? Semata-mata bukan sekedar ibadah saja, Bapak Ibu. Kita mengadakan konferensi umat Islam sedunia. Kita mau lihat perbedaan-perbedaan orang sedunia, semuanya Islam loh. Dalam melakukan ibadah seperti apa? Nah, di situ kita tahu, terbuka tuh luas wawasan kita. Oh ternyata di sini kita merasa pintar, di sana nggak ada apa-apanya. Di sana nggak ada apa-apanya. Kita kan kalau Indonesia nih mayoritas Allahu Akbar. Sana nggak ada begini. Langsung aja Allahu Akbar. Oh, udah langsung aja sih dakep bahasa kitanya. Nah, terus dalam mengangkat kedua tangan itu perbedaan. Jangan dijadikan persoalan. Semua punya argumen masing-masing ya. Semua jelas sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus saat mengangkat kedua tangan, awas Bapak Ibu. Karena takbiratul ihram ini merupakan pintu masuknya sholat, berarti ketika kita takbiratul ihram sudah masuk dalam bagian sholat, beres takbiratul ihram kita mulai sholat, jangan sampai, awas, ketika takbiratul ihram dengan secara tidak sadar sholat kita batal. Banyak tuh yang nggak sadar. Banyak yang tidak sadar di awal, di pertengahan sholatnya batal, tapi dia tidak menyadari bahwa dia batal. Maaf,
Saya kasih contoh ya, maaf. Ada orang bertakbiratul ihram begini, Allahu Akbar, ya, ininya diangkat, pahalanya sambil diangkat, Allahu Akbar. Kalau berhenti dulu sih tidak masalah, Allahu Akbar, tidak masalah. Tapi kalau langsung Allahu Akbar, ini sudah 4 kali bergerak, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Sedangkan bergerak dengan 3 kali berturut-turut itu batal sholatnya. Bergerak dengan 3 kali berturut-turut sholatnya batal. Oh, jangan disepelekan. Allahu Akbar. Tambah lagi sudah Allahu Akbar. Ya. Ingat sekali lagi, mazhab Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah Malikiyah, ya mereka bergerak terserah sesuka mereka juga, dianggapnya tidak batal. Makanya kita nggak usah usil ya, nggak usah usil. Sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Kan banyak tuh yang ngebenerin sorban. Iya kan? Sering kita jumpai. Batal sholatmu. Oh, ditempeleng orang kita. Kita ngaji baru sebulan udah sok-sok nyalahin orang. Menurut Syafi'iyah tuh batal, 3 kali berturut-turut bergerak tuh batal. Allahu Akbar, batal sholatnya. Baru masuk aja udah batal, dia nggak nyadar. Awas Pak, udah anteng aja, pala mah gak usah ikut-ikutan ngangkat. Allah ya. Ini bagi laki-laki, Bu. Ibu jangan niru begini, ya. Ibu jangan niru begini, laki-laki. Ketiaknya harus kelihatan Pak, kebuka. Allah ya. Nih. Ini di sini, ini di sini. Bukan begini. Ini menyerah. Allahu Akbar. Laki-laki. Kalau perempuan, ketiaknya ditutup. Allah ya. Ini ketiaknya tutup. Jangan ikut-ikut begini. Susah. Allah. Ya, ketiak tutup. Ini ada yang ditekan. Allahu Akbar. Cara meletakkan tangan ya terserah. Dah, nggak usah ribut. Cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram terserah, nggak usah ribut. Ada yang begini, monggo. Allahu Akbar. Ada yang begini, silahkan. Ada yang begini, silahkan. Di bawah pusar. Ada yang begini, monggo silahkan, terserah. Ada yang nggak diletakkan di tubuh, begini aja udah, terserah. Nggak usah usil. Mau begini boleh enggak? Itu mah tawanan, ya. Udah, mau begini silakan, begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, begini ya monggo. Di ulu hati juga monggo silakan. Tujuannya kenapa? Kenapa begini? Kenapa begini? Agar supaya tangan ini terkunci, nggak bergerak kemana-mana. Itu loh tujuannya. Tujuannya itu. Kalau sudah begini kan nggak usah bergerak lagi. Nah kalau kita bisa menjaga begini nggak bergerak ya silahkan aja. Banyak kan kita jumpai kan di luar sana. Allahu Akbar. Ngangkat tangan enggak, udah begini aja. Ada yang ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ya udah begini aja. Tahu-tahu ruku aja. Ini orang sholat apa bengong? Berbeda cara kita meletakkan kedua tangan. Yang terpenting itu dalam takbiratul ihramnya. Awas, jangan putus ya Bapak Ibu ya. Allah nih, mulut ngucapin takbir, ini kita dalam hati niat, sengaja aku sholat subuh jadi makmum fardu karena Allah. Selesaiin takbirnya. 2 rukun sholat, niat dan takbiratul ihram. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, al-qiyamu fil fardi lil qadir.
berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Ya. Dalam sholat wajib bagi yang mampu berdiri, wajib hukumnya berdiri. Terus bagaimana kalau yang bisa berdiri? Ya duduk sesuai dengan kemampuan. Terus katanya kalau sholatnya sambil duduk, pahalanya berkurang jadi 50%. Nih, ngajinya yang benar. Itu berlakunya bukan pada sholat wajib, berlakunya pada sholat sunat. Kalau sholat sunat, Bapak Ibu sanggup berdiri, kuat berdiri, dikerjakannya sambil duduk, sah, boleh, cuman pahalanya dari 100 berkurang jadi 50, itu jelas. Kalau sholat wajib juga nggak berkurang, wajib berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Lah berdirinya nggak mampu, ya, penopangnya udah lemah, tulangnya udah keropos, ya, udah gemeteran berdiri, apalagi tadi yang dibacanya panjang-panjang suratnya, gemeteran, bisa pingsan kita. Ya udah, nggak usah maksain. Allah nggak suka dengan orang yang memaksakan diri. Udah duduk sholatnya, sama pahalanya. Duduk juga nggak bisa. Lemahnya kenapa sih? Di pantatnya ada bisul kiri kanan. Nah, bagaimana mau nyaman duduk coba? Ya udah berbaring. Al-ibtija, berbaring. Berbaringnya ke mana? Berbaring miring ke kanan, kepalanya ke utara. Kayak kita nidurin mayat, kepalanya ke utara, kita miring kanan. Seru juga tuh ya kalau kayak gitu ya. Ada orang sholat miring semua gitu, kayak orang mati. Di belakangnya orang berdiri semua, sekalian aja disolatinnya. Tapi kayaknya belum ada tuh. Miring nggak bisa. Ya udah mustalqiyan, sholat dengan terlentang posisi, kepalanya ke timur, kakinya ke barat, ke kiblat katakanlah. Timur, barat bukan berarti kiblat kan gitu ya. Kakinya ke kiblat, kepalanya agak ditinggikan sedikit menggunakan bantal, biar walaupun dada tidak bisa menghadap kiblat secara fisik, tapi muka sedikit bisa menghadap. Sholat dengan terlentang. Terlentang juga nggak bisa. Masih sadar nggak hatinya? Kalau hatinya masih sadar, hatinya masih ingat, maka jalankan seluruh rukun sholat bil isyarah. Baik dengan isyarah fisik mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, beres sholat harus minum obat cacing itu. Atau jalankan semua rukun sholat, ajro jami'a arkanis sholati fi qalbi. Jalankan semua rukun sholat di dalam hatinya. Lah hatinya udah nggak sadar lagi, udah inget lagi, udah bawa ke masjid sholatin. Habis itu terakhirnya. Artinya sesuaikan dengan kemampuan. Wajib berdiri itu bagi yang mampu. Dan maaf, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Ingat, nggak ada alasan apapun, Pak. Kalau puasa masih bisa, Pak, Bu. Bapak Ibu sakit, ya, Bapak Ibu sakit, boleh nggak puasa? Boleh. Tapi qadha nanti. Ayyamam ma'dudat. Berapa hari yang terbilang qadha? Hitung fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tapi kalau sholat nggak ada. Sehat wajib sholat, sakit wajib sholat. Di rumah wajib sholat, di perjalanan wajib sholat. Puasa Bapak Ibu dari Kota Bumi ke Tanjung Karang bukan persoalan sekarang waktu tempuh yang singkat, bukan soalan kuat atau tidak, tapi ini rukhsah, boleh nggak puasa. Di sini ke Karang udah lebih daripada 81 km. Boleh nggak puasa, tapi kodok. Tapi kalau sholat nggak boleh ditinggal. Ada rukhsahnya jama' atau qasar. Maka jangan nyari alasan, bapak-bapak, awas. Pak, bagaimana Pak? Saya akan kena prostat. Dan terus
Udah diselang, Pak. Terus bagaimana tuh? Kalau sholat, kan keluar terus air kencingnya. Batal dong wudunya. Nah, makanya rajin-rajin ngaji. Ya, kalau nggak ngaji nggak ketemu. Ada orang yang dipasang selang 3 bulan, di 3 bulan nggak sholat. La ilaha illallah, terus bagaimana? Oh nanti Pak dikodok Pak kalau selangnya udah dicabut. Iya kalau sembuh, kalau mati lagi pakai selang? Kan masalah. Lah itu air kencingnya keluar terus Pak, batal wudunya. Begini, di niat wudu Bapak Ibu, di niat wudu nih, ini bisa berapa seri ini rukun sholatnya nih ya. Bapak lah sambung menyambung nanti. Di niat wudu itu ada lafaz wudunya begini, nawaitul wudu alirafil hadatil asgari fardhan lillahi ta'ala. Lafaz niatnya sengaja aku wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Siapa yang mengucapkan niat itu? Orang-orang yang tidak bermasalah, orang-orang yang sehat, yang nggak berpenyakit. Niat wudunya menghilangkan hadas kecil. Tapi bagi orang yang bermasalah, berpenyakit, ada penyakitnya kentut terus. Tiap gerak kentut. Satu langkah kentut, langkah lagi kaki kiri kentut. Lah terus bagaimana lagi sholat? Ruku kentut, tidak kentut. Pokoknya satu rakaat itu 20 kali kentut. Terus bagaimana sholatnya? Wudunya. Ada yang penyakitannya kencing terus, yaitu tadi yang diselang, yang beser. Bapak Ibu, kalau punya penyakit seperti itu, wudunya jangan menghilangkan hadas kecil, nggak selesai-selesai. Maka lafaz niatnya nawaitul wudu alistibahatis sholati. Niat dalam hatinya, aku niat berwudu agar boleh mengerjakan sholat, bukan menghilangkan hadas. Niat berwudu agar boleh mengerjakan wudunya agar kita boleh sholat, bukan menghilangkan hadas kecil. Jelas? Jadi awas nih, tolong kita di laki-laki kan yang kadang-kadang kena prostat. Kalau ibu-ibu nggak pernah, nggak ada cerita ibu-ibu kena prostat. Kenapa? Maaf. Cara buang air kecilnya udah benar sesuai aturan. Ibu-ibu kan nongkrong kalau buang air kecil, bener nggak? Iya kan? Coba kalau laki-laki, banyak udah sedikit berdiri. Itu Pak yang jadi penyakit Pak. Jangan dianggap remeh. Rasul itu nyontohin kalau buang air itu jongkok, buang air besar. Nggak ada Rasul nyontohin duduk. Sekarang kloset-kloset udah banyak kloset duduk. Makanya pantas ujung-ujungnya wasir. Terus buang air kecil sambil berdiri, nggak tuntas Pak, nggak tuntas. Itu nantinya yang pada akhirnya mengkristal, menyumbat saluran air kencing. Bukan persoalan sehat, bukan persoalan sunnah Rasul buang air kecil itu sambil jongkok, tapi ini juga berlaku buat kesehatan kita ya. Nih, aku niat wudu agar boleh mengerjakan sholat, diselang nih, air kencingnya keluar tuh lewat selang, terusin sholatnya. Lah terus bagaimana persoalannya air kencing? Kan kotaknya dibawa-bawa sama kita, nempel di tubuh kita. Udah sebelum sholat ada banyak gak tuh air kencingnya, buang dulu, siram tuh wadahnya yang mungkin kelihatan dengan air suci mensucikan ya, supaya nggak basah. Habis disiram elap, taruh di samping kita, walaupun selang nyambung ke tubuh kita, lagi sholat terus keluar karena wudhunya bukan menghilangkan hadas kecil, tapi dia agar boleh mengerjakan sholat. Tuh air kencing udah banyak lagi, udah setengahnya, terusin sholat. Lah itu sholat bawa-bawa najis, nggak sah dong. Apa bedanya di perut kita? Hah? Di perut kita ada apa? Kan begitu. Di perut kita banyak najis nih Pak, apa bedanya itu? Ini kan darurat. Maka lahir tuh kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang mudarat itu membolehkan yang dilarang. Nggak masalah, ini darurat, taruh aja di samping kita, tutup pakai kain biar nggak kelihatan.
Selesai. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat. Jangan karena pakai selang. Ustaz nggak sholat 3 bulan. Barang baru sebulan setengah mati. Gimana tuh yang sebulan setengah? Untung sebulan setengah. 2 bulan 29 hari, tinggal 1 hari lagi 3 bulan mati. Ayo bagaimana tuh bayar sholatnya? Jangan coba-coba. Fidyah Pak, jangan ngegampangin fidyah. Jangan ngegampangin fidyah. Kalau itu solusi terakhir, Bapak Ibu sekalian. Ini tentang sholat. Jadi dimanapun kita, namanya sholat, kondisi apapun namanya sholat, tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Jadi al-qiyam lil qadir fil fardhi. Itu yang ketiga. Yang keempat, rukun sholat itu adalah qiraatul Fatihah. Ini jam berapa? 1/4 jam lagi ya. Karena kita nanti ada diskusi. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Rukun dalam sholat itu membaca Fatihah. Ini namanya rukun qauli. Ada rukun qalbi, niat. Ada rukun qauli, takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat, membaca salam pertama. Rukun qauli namanya. Apa qauli? Rukun yang diucapkan. Nanti ada rukun fi'li. Jadi dalam sholat itu terbagi 3 rukun. Qalbi, qauli, fi'li. Nah, Fatihah ini termasuk rukun qauli. Awas Bapak Ibu. Karena Fatihah ini rukun, maka penting sekali Fatihah ini benar-benar dibaca dengan mujawwad, dengan fasihat. Jadi bukan sekedar lancarnya doang. Dibaca tuh dengan ilmu tajwidnya, dibaca tuh dengan fasihatnya. Ya. Jadi jangan asal baca. Termasuk dalam ayat Fatihah, madhab Syafi'iyah, Bismillah itu termasuk ayatun minal Fatihah. Bagi madhab lain, itu tidak termasuk dalam ayatul Fatihah. Maka jangan ribut. Ya, jangan ribut. Nah, itu imam di Mekah nggak pakai Bismillah. Beda mazhabnya. Beda madhabnya. Syekh Abdul Rahman Sudes kan nggak pernah baca Bismillah kan? Tapi kalau kita dengar-dengar dengan seksama Bapak Ibu, dia baca cuman disirkan. Dibaca, dipakai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Disirkan. Kita nggak dengar. Kalau kita nggak dengar dengan seksama nggak bakal kedengeran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan langsung begitu. Nah, bagi kita yang mengikuti madhab Syafi'iyah, Bismillah itu ayatun minal Fatihah, maka dibacanya dijaharkan. Dan maaf, baca Fatihah gak bisa asal, ya, gak bisa asal. Dia harus mualah. Apa mualah itu? Terus menerus antara ayat pertama dengan ayat kedua, nggak terpisah dengan obrolan lain atau dengan kalimat lain. Kemudian tertib tuh urutan ayatnya. Lah kalau ayat pertama ya baca di pertama. Ayat ke-6 dibaca di urutan ke-6-nya, jangan diacak-acak. Terus juga jaga makharijul hurufnya. Antara A dengan A, antara sa dengan sa, antara sa dengan sya, antara la dengan ba. Itu harus beda, harus jelas. Ntar deh kita baca deh sebagai penutupnya. Terus tasdidnya jaga, tasdidnya jaga. Kenapa? Karena tasdid dalam satu kalimat itu merupakan ibdalun minal harfi, pengganti dari satu huruf. Jangan dihilangin. Jangan. Tulisannya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak aja dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah 2 huruf tuh hilang. Udah 2 huruf tuh hilang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hilang tuh sehuruf. Ya. Jadi tasdidnya harus dibaca jelas.
Terus ahkamul mad wal qasrnya, hukum panjang pendeknya harus jelas. Hukum panjang pendeknya harus jelas. Kecuali yang memang dalam qiraat ada yang boleh dibaca pendek. Tapi betul-betul qiraatnya utuh. Seperti dalam qiraat Ibnu Katsir kan, qiraat Imam Nafi riwayat Waras, qiraat Ibnu Katsir itu kan boleh baca begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tapi harus utuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim, bukan zi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo, tapi harus utuh. Jangan asal ngambil kerennya. Maliki yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Oh salah, ada satu huruf yang hilang. Oh saya pakai qiraat mana yang kamu baca? Harus utuh. Itu Fatihah itu penting, Pak. Urusan baca surat itu sunat. Kalau baca surat nggak terlalu fatal. Artinya walaupun salah ya tetap namanya baca Quran, berdosa kalau disengaja. Tetapi nggak fatal. Maksudnya tidak merusak keabsahan sholat. Karena sunat baca surat. Bapak Ibu sholat wajib, selesai Fatihah waladdallin, amin, langsung ruku, sah nggak? Boleh aja, yang penting rukunnya semua kebagian dapat, walaupun nggak baca surat. Atau baca suratnya nggak ganti-ganti, dari mulai jadi imam sampai mati kul huwallah terus, rakaat pertama rakaat kedua sampai bosen makmum, nggak masalah. Yang penting di Fatihahnya, ya. Yang penting di Fatihahnya. Yuk, sebagai penutup lah ya. Sebagai penutup kita sama-sama deh baca Fatihah. Bukan berarti saya menggurui, bukan berarti maaf pada para orang tua, para senior, bukan menggurui, tapi sama-sama kita belajar ya. Mana yang saya salah, kurang tepat, tolong diingatkan, dibenarkan gitu. Jika memang benar semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Yang penting sah dulu secara hukum, udah gitu aja dah. Urusan diterima atau tidak itu hak prerogatifnya Allah, bukan urusan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin dulu, nanti diikutin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bersih dari tawallud. Kadang kita alhamdu ale itu namanya tawallud. Ya, menambah. Jadi ada hukum kol-kolah di situ. Jadi bersih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyengir. Alamin, jangan alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan juga Allah, ada campuran huruf waw di situ. Jadi ziyadatul huruf namanya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yaum madlem itu halus, jangan dihentak. Maliki yaumiddin, jangan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awas, ta ya. Ihdinas siratal mustaqim, ta. Ihdinas sa. Nggak usah monyong-monyong amat, nggak usah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, nggak usah.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Nah, beda. Antara alif dengan ain tuh beda. Ya. Kadang-kadang sama aja. Siratal ladzina an'amta. Oh, an'amta. Siratal ladzina an'amta. Oh. Santai aja. Siratal ladzina an'amta. A itu ngebuka mulutnya, a minimal. Maksimalnya masuk 2 jari, a. Baru bener tuh, a. Bukan o. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil rokhwa. Sifat hurufnya rokhwa. Nggak ada pantulan kol-kolah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, nggak ada. Itu udah jadi kol-kolah, namanya tawallud pada akhirnya. Maghdubi, maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Boleh kasih berhenti di sini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh? Boleh? Madhab Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah nggak boleh. Nggak boleh, dia harus nyambung karena di situ nggak ada waqaf. Ada waqaf di situ tandanya lam alif. Apa lam alif itu? Al mamnu. Berarti di situ dilarang waqaf, dilarang berhenti. Kalau tandanya lam alif itu mamnu. Mamnu'ul waqfi dalam hukum tajwid. Maka kalau berhenti jangan di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan diterabasin, ngejar napas ujungnya nggak nyampe. Enak berhenti aja. Atau ngambil napas, tanapus di tengah-tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abang nggak ada yang lain tuh imam. Ya. Oke ya, yuk sama-sama diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Awas haknya, bukan Irrahmanirrahim, bukan, jangan masuk ke dada, di sini aja, di ujung tenggorokan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, tuh 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awas, coba dibiasakan walaupun udah tua ya, jadi biasakan alnya udah bersih aja, jangan alham. Itu keenakan ya, keenakan. Makanya maaf Pak, banyak kori di Lampung nih suaranya bagus, lagunya indah, napasnya panjang, tapi maaf Pak, penilaian di saya tajwidnya jarang Pak yang nembus 29, jangankan 30. Hebat udah 28 itu. Kenapa? Itu tadi jorok baca Qur'annya. Ya, jadi jangan ale, tolong dibersihkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan pakai jangan jangan. Jangan ada getar di situ. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Si ya Pak ya, yang benernya so, si, su, so, si. Ininya ditarik ke samping. So, si. Ya, ya sambil berusaha aja. Hari ini belum bisa nggak masalah. Pulang ke rumah udah latihan aja depan cermin. So, si, so, si. Nah, latihan aja begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daripada batuk enak berhenti aja. Daripada batuk enak berhenti aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Awas ya, mag. Dia hancur tapi halus, enggak bulat, enggak mag. Ghairil mag, ya, ghairil mag. Du, bukan du, magdu, itu bukan do, itu bukan do. Ini do, magdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak banyak amat pergerakan di mulutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kan sampai di situ, jangan diterabasin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yo. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do itu panjangnya 6 ketukan, 3 alif, 3 huruf. Ya, hukumnya mad lazim mutsaqqal kilmi, dia 6 huruf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita bareng dari bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itulah
membaca Fatihah Bapak Ibu. Insya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan guru saya tentang Quran. 4 bulan kalau saya khusus belajar Fatihah Bapak Ibu, nggak dipindah-pindah. 4 bulan itu nggak dipindah-pindah, Fatihah terus. Mungkin kalau anak sekarang udah protes, bapaknya udah datang, ngapa anak saya ngaji nggak dipindah-pindah. Tapi dulu begitu. Nah inilah yang saya baca seperti itu, apa yang diajarkan oleh guru saya tentang Fatihah. Karena itu rukun, itu wajib, maka betul-betul harus mujawad, harus fasihat dalam membacanya. Ya walaupun kita sudah tua, gigi udah pada meti, jelas ya kualitas hurufnya agak berkurang, udah yang penting kita berusaha untuk benar baik dalam membaca Fatihah khususnya, insya Allah sholat kita secara hukum sah. Itu saja barangkali materi tentang rukun sholat baru 4 yang disampaikan, masih tersisa banyak. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, waktu sudah menit, mungkin ada yang tahu Ibu tanyakan. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat ini, seperti kita jadi imam berkadang, dan kita membaca surat Al-Musulah. Kadang-kadang kita itu salah itu kita kagak memberi itu apa secara sing, apa secara dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca suratnya seperti kayak tadi ayat-ayat, di tengah-tengah itu kita lupa, jadi kita ngulang Fatihah pakai surat lagi, atau kita langsung sujud. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat membaca surat, lupa, susunannya lupa, maka kewajiban makmum yang berada di belakang imam itu mengingatkan. Maaf Pak ya, maaf sekali lagi, bukan nakut-nakutin. Makanya yang berdiri di belakang imam itu jangan asal sembarang orang. Dia harus betul-betul yang ya kalau bahasa kitanya udah punya lisensi lah. Ya, yang kira-kira ketika si imam batal sholatnya dia bisa menggantikan imam. Satu, ketika imam lupa dalam bacaan, salah dalam bacaan, dia bisa membenarkan. Itu Pak. Secara sir atau Ya. secara dahar? Nah, terus membenarkannya cara sir atau jahar? Ya dengan suara yang tidak terlalu keras, yang penting terdengar oleh imam. Misalnya begini, saya tadi baca wasyamsi wadduhaha, di tengah-tengah itu ada hati-hati. Kalau kita nggak jeli bisa salah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dia malah larinya ke al-a'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Hati-hati jebakan itu. Yang dibaca asamsi kenapa ujungnya jadi al-a'la? Itu kan salah. Ya jangan dibiarin. Tugas orang yang berdiri di belakang imam ingetin. Qad aflaha man zakkaha. Imam ngedenger. Jangan terlalu qad aflaha man zakkaha. Kedengeran sampai 1 RT. Yang penting imam ngedenger aja. Qad aflaha man zakkaha. Baru imam ngulang lagi. Nah, pertanyaan kedua nyambung. Salah kan? Dalam bacaannya itu salah. Yang jelas imam lupa.
Kenapa jadi qad aflaha man tazakka? Yang jelas imam lupa, jadi salah. Maka cara membenarkannya dengan suara yang jahar. Nggak harus ngulang dari Fatihah. Ulang aja dari surat yang salah tadi. Nggak usah dari awal. Atau kalau memang lupa kita nggak ada yang ngebenerin, waduh di belakang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kayaknya bukan itu deh. Berhenti kita di situ. Udah nggak usah mikir panjang, mikir lama, ruku aja langsung. Langsung aja ruku, selesaiin di situ. Dosa enggak sampai akhir surat enggak. Walaupun baca cuma satu ayat aja sah kok. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh kata imam. Terus ruku sah. Iya kan? Jadi kalau lupa baca surat, nggak usah ngulang dari Fatihah, ngulang dari awal ayat. Lupa nggak ada yang ngingetin, udah langsung ruku. Salah, kalau ada yang ngebenerin, alhamdulillah, berarti kita masih ada yang nuntun, tidak di belakang makmum. Ada yang ngingetin kita, yang ngebenerin kita. Kalau nggak ada, salah, waduh salah nih. Bingung kita ngulangnya, dari mana nih? Udah langsung ruku aja, nggak masalah. Gitu mas, kira-kira. Terima kasih. Ya, masih ada? Ada lagi banyak? Oh, enggak. Terima kasih Ustaz Nasrullah diberikan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya membahas masalah pakar yang betul Ustaz. Sedikit belum saya singgung, tapi bagi saya sekarang pun Ustaz, sebuah masalah hadis batasan kentut Ustaz. Ya kan sering Ustaz. Kadang-kadang kita rasa depan di tubuh ya. Karena saya baca soal hadis begini Ustaz. Penempatan mata uduk kalau ada bunyi dan bau. Tapi kalau nggak ada bunyi dan bau itu terus. Ini kalau penjelasan kami. Baik. Masih saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sesuatu, bahasanya keluar sesuatu di dalam lewat dubur atau dubur gitu ya, itu membatalkan wudhu. Nah, tentu ada perbedaan dalam madhab ya. Kalau dia Hanafiyah, Malikiyah, itu apa sih namanya sendawa? Sendawa saja bisa membatalkan wudhu, Pak. Ya, kan? Sendawa aja bisa membatalkan wudhu. Kita berangkat haji, wudhunya pakai wudhu siapa di sana di Mekah? Wudhunya wudhu Hanafi, lah kita sendawa. Oh, terus aja sholat. Hati-hati. Ya, terus keluar sesuatu dari lewat kubul atau dubur itu kan ketika ada suara, ya. Ketika ada suara, betul hadis itu. Namanya maaf kentut, bunyi ya, ada suara. Terus ada enggak sih kentut itu yang tidak bersuara? Nah, ada kan? Nah, maka ketika ada apapun yang keluar, bersuara atau tidak, ada zat atau tidak, biasa atau langka, itu dalam kita dalam I'anatul Talibin, dalam Iqna itu, biasa atau tidak, ada zat atau tidak, ada suara atau tidak, ketika kita merasa ada yang keluar, ya, terasa nih ada yang keluar, maka sudah itu masuk dalam kategori keluarnya sesuatu lewat lubang kubul atau dubur, sebagai penegasan penafsiran dalam hadis yang tadi Bapak sampaikan. Ya, jadi nggak mesti nunggu harus ada suara, ada bunyi, Pak, karena ada juga kentut yang nggak ada bunyi, nah itu. Ya, bunyi dan bau. Biasanya yang bunyi ada yang bau, ada yang enggak. Yang enggak bunyi, nah itu yang hati-hati. Nah ya, jadi walaupun tidak bunyi, itu tandanya kita disebut batal, ada aroma. Nah, ada aroma yang keluar. Ini bau udah sedap nih, kentut. Nah, yang jelas kan bukan orang yang merasakan, orang hanya mencium, yang merasakan kita. Ini ada yang keluar nih, ada bau-bau dikit.
Kita yang merasakan, batal atau tidaknya tergantung kita yang merasakan gitu. Kalau saya begini Pak, seringnya Pak, ini kayak ada yang keluar tapi enggak. Kayak letupan di ujung, maaf, di ujung dubur. Kayak letupan di ujung dubur tapi enggak keluar. Itu batal enggak sih? Saya ingin menghilangkan keraguan. Da' mayuri buka ilah malayuri, bukan begitu kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan. Saya ragu, ini batal nggak sih? Udah, saya keluar dari sholat. Daripada pasti sholat saya batal diterusin nggak sah, enak saya keluar. Enak ambil air wudhu lagi. Karena keraguan dalam hati, ini keluar nggak ya? Keluar nggak ya? Nah, saya yakin keluarnya aja gitu. Daripada yakin nggak keluar, ujung-ujungnya faktanya keluar kan gitu. Jadi kita yang merasakan Pak ya, ada bunyi atau tidak, ada zat atau tidak, kemudian langka atau tidak langkanya, ketika masuk dalam konteks keluar sesuatu lewat dubur atau kubul, maka itu disebut dengan nawakidul wudu madhab Syafi'iyah. Makasih Pak. Waktunya udah habis. Ya, satu lagi lah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, apabila kita tentang niat tadi, apabila kita di luar ruangan atau di kebun atau kita lagi mancing lah misalnya di pinggir kali, waktunya zuhur, nggak tahu nih kiblatnya karena di atas. Nah itu bagaimana niatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan nggak tahu arah kiblatnya. Ya. Nah, ketika tidak tahu arah kiblat, ya sebetulnya sekarang ini udah canggih sih ya. Bawa HP nggak mancingnya? Bawa HP kan? Di HP itu kan mesti ada kompas kan? Apalagi sekarang udah canggih, ada penentuan arah kiblat ya, walaupun tidak akurasinya ya kurang-kurang dikit lah. Tapi kan udah paling tidak udah ada arah petunjuk ya. Ya mungkin misalnya HP-nya nggak bawa, lagi mendung matahari nggak kelihatan, ya udah baru di situ berlaku bidzannil mukallaf, dengan prasangka orang yang mukallaf. Kemana yakinnya kita arah kiblat? Oh ke sana, ya udah sholat kita ke sana walaupun ke utara, karena kita betul-betul nggak tahu, belas tidak ada alat yang menunjukkan, belas tidak ada orang yang ngasih tahu. Matahari juga sebagai petunjuk perjalanan arah kiblat dan waktu sholat nggak ada, mendung, tertutup awan. Kemana kita yakinnya? Walaupun ke utara, sholat ngadep ke utara. Niat sholatnya Pak? Niat sholatnya ya sama. Niat sholatnya ya sama. Kiblat gitu Nggak perlu. Kan tadi yang disebut cuman niat aku sholat zuhur fardu karena Allah. Nggak perlu nyebut bilang rakaat ngadep kiblat, itu syarat sah sholat kan. Nah, karena kita nggak tahu arah kiblat, udah kemana yakinnya kita? Hanya catatan, awas, begini. Ketika di tengah-tengah sholat, ada orang kampung situ yang menegur, Pak, kiblatnya bukan ke sana. Arah kiblat itu ada di sebelah kiri Bapak. Jangan diterusin ke utara, puter haluan. Puter haluan, kenapa? Karena udah ada orang yang ngasih petunjuk. Misal, sholatnya ada di sini kan? Nah, udah 2 rakaat nih, ada orang kampung, Pak, sholat kiblatnya bukan ke situ, kiblat Bapak sebelah utara. Puter, cuman gerakannya jangan lebih dari 3 kali, jangan batal. Puter aja pelan-pelan, 1, 2, berhenti, 1, 2, berhenti. Udah lurus ke kiblat, ya udah nggak usah muter lagi. Dengan catatan gitu Pak. Selesai ya? Oke, makasih, cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik alaina ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا الكتاب
الكتاب وفقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل العبادة وأهل القرآن العاملين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والفساد والمعاصي والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.